menuju jurang kerusakan dan kehancuran. Kondisi tersebut sesungguhnya masih jauh dari cita-cita sebagai negara yang makmur, sejahtera atau social welfare state, dan masih hanya berupa mimpi sebagai negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Bila bisa kita saksikan secara kasat mata dan mencolok sekarang ini jarak perbedaan antara golongan minoritas, yaitu penduduk yang berstatus kaya raya, dan mayoritas rakyat yang masih bergumul dengan pola hidup dalam kemiskinan. AP kami menilai adanya kesamaan cara pandang dan cita-cita progresif positif dengan kelompok kami dalam upaya menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang sedang terjadi pada bangsa ini. Oleh karenanya, upaya kontrol, kritik, ataupun pengawasan watchdog secara terus-menerus dan serius harus dilakukan masyarakat. Kontrol kritis secara sel-sel aktif oleh masyarakat sebagai pressure group harus tetap dilakukan dalam koridor legal dan konstitusional. Kuatnya sistem tirani dan otoriter presiden kepada institusi negara, baik kepada legislatif, yudikatif, maupun lembaga negara lainnya, berakibat terpasungnya peran dan fungsi organ-organ kenegaraan tersebut. Masih mewabahnya pandemi COVID-19 yang belum juga menunjukkan tren yang menurun, juga turut berdampak negatif karena menghujam sendi-sendi kehidupan ekonomi negara dan rakyatnya. Dibutuhkan model kepemimpinan nasional yang kuat dan berintegritas dalam menangani dampak negatif COVID-19. Faktanya, rezim tergagap dan bisa dikatakan amburadul, inkompetensi menghadapi krisis pandemi dalam penanggulangan, perawatan pasien terpapar, dan dampak negatif atau terpukulnya pertumbuhan ekonomi nasional. Terjadinya perkosaan atau fungsi kontrol dan budgeting oleh DPR RI dengan tetap diberlakukannya Perpu nomor 1 2020 tentang COVID-19 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 patut diduga adanya konspirasi elit yang tidak bisa terbantahkan. Terjadinya demo besar-besaran atas penolakan ditetapkannya Perpu AKUO menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 jelas sangat menciderai perasaan keadilan masyarakat. Secara permisif, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 memberikan kelonggaran atau penyelundupan hukum karena alasan pandemi corona, bisa melewati ambang batas defisit anggaran sampai lebih minus 5%. Keanehan lainnya, jika terjadi pelanggaran hukum, korupsi, rezim tidak bisa dijatuhkan sanksi ataupun dituntut baik secara perdata maupun pidana. Padahal anggaran penanganan COVID-19 yang bernilai ratusan triliun, porsi mayoritasnya adalah diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi dan sumber dananya dengan mengandalkan hutang dari luar negeri. Potensi terjadinya korupsi besar-besaran akibat klausul yang tidak lazim tersebut sangat mungkin terjadi tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, karena peran KPK juga melalui revisi undang-undang juga sudah dimandulkan. Di bidang politik dan hukum masih marak terjadi diskriminasi hukum dan kriminalisasi, terutama kepada pihak oposisi yang kritis kepada rezim. Juga maraknya penghinaan atas agama Islam. Sementara itu terjadi kondisi sebaliknya dan kontroversi jika kasus hukum menimpa pihak yang dekat dengan rezim. Para pihak tersebut tampak kebal hukum dan sangat sulit tersentuh atau diproses secara hukum, due process of law. Indikasi atas bangkitnya ideologi komunis juga tampak adanya pembiaran dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat hukum. Padahal TAP MPRS nomor 25 tahun 66 masih berlaku dan secara tegas melarang timbulnya atau eksistensi paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Kondisi tersebut terbukti dengan belum dicabutnya RUU HIP yang jelas-jelas berbau komunis. Kemudian malah bermutasi menjadi RUU BPIP. Walaupun berdampak adanya unjuk rasa yang besar-besaran dari rakyat, tapi belum juga tampak niat pihak pemerintah dan legislatif untuk mencabutnya.
Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, AP kami menyatakan sikap bahwa AP kami mendukung dan mengawal secara penuh program, kegiatan dan sikap kami dan komponen rakyat lainnya dalam upaya mengkritisi dan mengoreksi kinerja rejim supaya bersikap dan bertindak secara konstitusional demi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Bahwa AP kami menolak sistem oligarki yang diterapkan oleh rejim dan tetap konsisten meminta kepada Presiden dan DPR untuk dengan tegas mencabut RUU BPIP. Bahwa AP kami mendorong dan mengajak seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat untuk bersatu padu dan bangkit melawan bentuk tirani apapun, salah urus negara, pelanggaran hukum, dan kejoliman kepada rakyatnya. Bahwa AP kami memohon kepada Majelis Ulama Indonesia dengan penuh hormat segera menyerukan pelaksanaan Masyiroh Kubro dan panglimanya guna melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar demi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan penegakan hukum masyarakat. Atas nama Presidium AP kami, Yudhu Purwantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Deklarasi adalah fakta kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum masyarakat di NKRI yang tidak kunjung membaik, pengelolaan sistem kenegaraan yang semakin terseok dan koruptif. Semua itu terindikasi menuju jurang kehancuran dalam berdemokrasi dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut di atas, Aliansi Pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau AP kami menyatakan sikap. 1. Bahwa AP kami mendukung dan mengawal secara penuh program, kegiatan dan sikap dari kami juga komponen rakyat lainnya dalam upaya mengkritisi dan mengoreksi kinerja rezim supaya bersikap dan bertindak secara konstitusional demi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan penegakan hukum masyarakat. 2. Bahwa AP kami menolak sistem oligarki yang diterapkan oleh rezim, melawan KKN dalam bentuk apapun, dan tetap konsisten meminta kepada Presiden dan DPR untuk dengan tegas mencabut RUU BPIP. 3. Bahwa AP kami mendorong dan mengajak seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat untuk bersatu padu dan bangkit melawan tirani dalam bentuk apapun, salah urus negara, pelanggaran hukum, dan kezaliman kepada rakyatnya. 4. Bahwa AP kami memohon kepada Majelis Ulama Indonesia dengan penuh hormat segera menyerukan pelaksanaan Masyiroh Kubro dan Panglima
penegakan hukum masyarakat. Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Takbir.